Dikisahkan, ia dibuang sejak hari pertama kehidupannya. Namun kelak, ia kembali untuk menyalakan harapan dari dunia kematian. Siapa dia? Seorang putri yang menembus batas hidup dan menjadi dewi. Hai para penjelajah mitos, selamat datang di Mitara. Hari ini kita akan mengungkap salah satu legenda paling menarik dari Korea Selatan, kisah Putri Bari. Di antara bayang waktu dan bisikan bintang, tersembunyi kisah-kisah yang tak pernah mati. Mitara adalah gerbang menuju dunia mitologi dari berbagai penjuru. Disinilah kisah-kisah kuno kembali bernyawa. Inilah dunia mitologi, inilah Mitara. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan tua di Korea, hiduplah seorang raja dan ratu yang dihormati. Mereka telah lama berdoa untuk memiliki seorang anak laki-laki, pewaris tahta yang bisa melanjutkan garis keturunan kerajaan. Namun, selama bertahun-tahun, mereka hanya dianugerahi 6 orang putri. Meskipun para putri mereka cantik dan cerdas, raja tetap merasa kecewa karena belum memiliki putra yang dapat ia wariskan kerajaannya. Harapan pun kembali tumbuh saat sang ratu mengandung anak ketujuh. Semua orang di istana berharap bahwa kali ini seorang pangeran akan lahir. Namun, ketika sang bayi lahir dan ternyata berjenis kelamin perempuan lagi, kekecewaan yang mendalam menyelimuti istana. Dalam tradisi patriarki yang kuat kala itu, anak perempuan seringkali dianggap tak layak menjadi penerus kekuasaan. Sang raja yang marah dan merasa putus asa menamai bayi itu Bari, yang berarti yang dibuang atau yang ditinggalkan. Nama itu bukan sekedar nama, melainkan simbol penolakan dari ayah kandungnya sendiri. Tanpa mempertimbangkan nasib sang bayi, raja memerintahkan agar bayi perempuan itu dibuang jauh-jauh dari istana. Dalam beberapa versi, ia dikirim dengan rakit di atas sungai, di bawah arus tanpa arah. Di versi lain, ia hanya ditinggalkan di tengah hutan. Keputusan itu menandai awal perjalanan panjang seorang putri yang tak diinginkan, namun kelak akan menjadi penyelamat dunia arwah. Meski ditinggalkan untuk mati, nasib Putri Bari tidak berakhir di sana. Dewa-dewa atau dalam beberapa versi legenda, makhluk-makhluk roh penjaga hutan tersentuh oleh ketidakadilan yang menimpa bayi tak berdosa itu. Dalam versi rakyat yang paling populer, sepasang orang tua miskin, petani yang tinggal di pinggir hutan, menemukan sang bayi saat mereka sedang mengumpulkan kayu bakar. Mereka terkejut melihat bayi yang masih merah meringkuk dalam selimut sutra kerajaan, menangis lemah namun tetap hidup. Mereka segera membawanya pulang dan merawatnya seperti anak kandung sendiri. Meskipun hidup serba kekurangan, pasangan ini memberikan kasih sayang dan pendidikan terbaik yang mereka mampu. Mereka tak tahu bahwa anak yang mereka rawat adalah keturunan darah biru, seorang putri sejati. Bari tumbuh menjadi gadis yang berbeda dari kebanyakan anak perempuan lainnya. Sejak kecil, ia menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan yang tak lazim. Ia tidak manja, justru rajin membantu kedua orang tua angkatnya bekerja di ladang. Ia juga sering duduk diam mendengarkan suara angin dan alam, seolah memahami bisikan semesta. Bahkan, penduduk desa percaya Bari bisa berkomunikasi dengan roh-roh penjaga gunung dan sungai. Hidupnya mungkin sederhana, tapi jiwanya besar. Ia tak pernah tahu bahwa darah kerajaan mengalir dalam tubuhnya, dan bahwa takdirnya kelak akan mengguncang dua dunia, dunia manusia dan dunia arwah. Tahun-tahun berlalu, dan kerajaan tempat raja dan ratu, orang tua kandung Putri Bari, berkuasa, dilanda malapetaka. Sebuah wabah misterius menyebar luas, membuat rakyat jatuh sakit satu persatu. Tak butuh waktu lama, hingga raja sendiri terjangkit penyakit aneh yang tak bisa disembuhkan oleh tabib kerajaan manapun. Sang ratu pun ikut melemah, tubuhnya lemas dan napasnya pendek.
Para penasihat kerajaan kelimpungan. Semua metode penyembuhan telah dicoba, dari jamu herbal gunung, mantra dukun, hingga ritual kuil tertua. Namun hasilnya nihil. Hingga akhirnya, seorang peramal tua dari pegunungan datang dan memberikan ramalan yang mengejutkan. Tak ada obat duniawi yang bisa menyembuhkan mereka. Hanya air kehidupan dari negeri arwah yang dapat menyelamatkan nyawa raja dan ratu. Namun, perjalanan menuju negeri arwah bukan perjalanan biasa. Itu adalah tempat di mana jiwa-jiwa orang mati bersemayam. Bahkan dewa sekalipun jarang mampu menembus gerbangnya. Tapi ada satu pengecualian. Peramal itu berkata, hanya anak perempuan terakhir yang pernah dibuang saat lahir yang memiliki takdir untuk menembus batas kehidupan dan kematian. Hanya dia, Putri Bari, sang pembawa air dari alam baka. Raja dan ratu tersentak, luka lama yang mereka pendam bangkit kembali. Mereka teringat akan bayi yang mereka buang dulu hanya karena terlahir sebagai perempuan. Rasa penyesalan menyelimuti istana, dan dengan terpaksa mereka menyuruh utusan untuk mencari kembali anak yang dulu mereka anggap tak berharga, Putri Bari, sang harapan terakhir mereka. Utusan kerajaan akhirnya menemukan Putri Bari. Saat itu, ia telah tumbuh menjadi seorang gadis muda yang tabah dan rendah hati, tinggal bersama orang tua angkatnya yang miskin namun penuh kasih. Mereka hidup sederhana, jauh dari istana yang pernah menolak kehadirannya. Ketika utusan menjelaskan siapa dirinya sebenarnya, bahwa ia adalah putri kerajaan yang dahulu dibuang, dan kini satu-satunya harapan menyelamatkan raja dan ratu, Putri Bari terdiam. Di dadanya bergejolak emosi, luka masa kecil, pengabaian, tapi juga suara hati yang lembut. Dalam versi paling populer dari mitos ini, Bari tidak marah, ia tidak membalas, ia justru menangis, bukan karena diminta kembali, tapi karena orang tua yang menolaknya kini berada di ambang maut. Dengan penuh kebesaran hati, Bari menjawab, jika dengan pergi ke alam arwah aku bisa menyelamatkan mereka, maka aku akan berangkat. Ia berpamitan kepada orang tua angkatnya, lalu memulai perjalanan spiritual terberat, menembus 3 alam kematian yang penuh rintangan dan makhluk gaib untuk mengambil air kehidupan dan bunga kehidupan dari istana Raja Arwah. Perjalanannya bukan hanya fisik, tapi juga simbolik, pengampunan atas penolakan, kasih atas pengabaian, dan keberanian untuk menyeberangi dunia yang bahkan roh takut memasukinya. Putri Bari memulai perjalanan suci dan berbahaya ke alam kematian yang dalam kepercayaan rakyat Korea dikenal sebagai Yongchon atau Kerajaan Dunia Bawah. Disinilah roh manusia yang telah mati tinggal dan hanya roh suci atau mudang, dukun wanita pilihan para dewa yang bisa masuk dan keluar dengan selamat. Ia harus melewati 3 gerbang dunia bawah, masing-masing dijaga oleh roh penjaga yang keras, kadang kejam. Setiap gerbang mewakili rintangan batin manusia, yaitu kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan. Di setiap pintu, Bari diuji bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Ia harus menjawab teka-teki, melewati sungai arwah yang penuh roh penasaran, dan menghadapi iblis yang mencoba menggoda atau menakutinya. Namun Bari tidak goyah. Didorong oleh rasa kasih terhadap kedua orang tua biologisnya, meski mereka menolaknya saat bayi, Bari menunjukkan sifat pengampun dan keberanian luar biasa. Ia tidak datang untuk membalas, melainkan untuk menyelamatkan. Di istana Raja Arwah, Bari akhirnya diterima setelah membuktikan bahwa niatnya tulus. Sang Raja Arwah memberinya air kehidupan dan bunga kehidupan, ramuan suci yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Tapi dengan satu syarat, Bari harus membawanya kembali dengan berjalan kaki melintasi dunia manusia. Ia menerima beban itu dengan hormat, lalu mulai perjalanan pulang, membawa harapan di tangan dan luka di dalam hati. Setelah berhasil mendapatkan air kehidupan, Sengsu, dan bunga kehidupan, Senghwa, dari dunia bawah, Putri Bari memulai perjalanan kembali ke dunia manusia. Tapi perjalanan ini tidak lebih mudah dari sebelumnya.
Bari harus memikul kendi berisi air suci dan bunga di atas kepalanya sambil berjalan melewati 7 gunung dan 7 sungai. Ini adalah simbol dari perjuangan manusia melawan penderitaan batin, spiritual, dan ujian dunia. Dalam perjalanan pulang itu, ia tidak menggunakan kendaraan dewa, melainkan berjalan kaki seperti manusia biasa, menandakan bahwa untuk menyelamatkan yang lain, ia memilih jalur paling berat. Saat ia tiba di dunia manusia, raja dan ratu, kedua orang tua yang dulu membuangnya, telah berada di ambang kematian. Tubuh mereka kaku, kulit pucat, jiwa hampir lepas dari raga. Bari tidak menyimpan dendam. Tanpa ragu, ia menuangkan air kehidupan ke mulut mereka dan menaburkan bunga kehidupan di atas dada mereka. Perlahan, warna kembali ke wajah mereka, nafas kembali hadir. Dalam versi lain diceritakan bahwa untuk membangkitkan orang tuanya, Bari bahkan harus mengorbankan sebagian nyawanya sendiri, sebuah metafora tentang cinta yang paling murni, pengampunan total dan pengorbanan diri. Kebangkitan sang raja dan ratu pun menjadi simbol pencerahan dan penebusan, baik bagi mereka sebagai orang tua yang mengesal maupun bagi Bari yang kini menjadi makhluk spiritual sepenuhnya. Setelah berhasil menyelamatkan orang tuanya dari kematian, Putri Bari tidak kembali menjalani kehidupan duniawi. Ia tidak menikah, tidak menjadi ratu, dan tidak mengejar kehidupan kerajaan. Sebaliknya, ia memilih jalan spiritual. Dalam banyak versi yang dibawakan oleh para mudang, dukun wanita Korea, Bari digambarkan menerima panggilan untuk menjadi pendamping roh, yakni sosok yang membimbing jiwa orang mati dari dunia ini menuju dunia arwah. Semacam feri wanita antara dua dunia. Transformasi Bari menjadi dewi penuntun arwah bukan hanya karena ia pernah melewati dunia kematian, tetapi karena ia telah memahami penderitaan, kesepian, dan keikhlasan. Dalam ritual masyarakat Korea, Bari menjadi figur sentral yang memimpin prosesi pemurnian jiwa. Ia muncul dalam mantra dan nyanyian sebagai putri dari sumber kehidupan yang tahu jalan antara dunia dan akhirat. Ia bukan dewi karena garis keturunan, tetapi karena pengorbanannya, keberanian, dan welas asih. Sampai hari ini, dalam setiap ritual pemakaman tradisional Korea, terutama yang dipengaruhi oleh syamanisme atau kepercayaan asli rakyat Korea, Bari masih disebut dan dimohonkan bantuannya agar jiwa orang yang meninggal tidak tersesat dan bisa mencapai alam baka dengan tenang. Kisah Putri Bari lebih dari sekedar legenda. Ia adalah simbol perempuan yang mandiri, spiritual, dan penuh pengorbanan. Ia mengajarkan bahwa seorang perempuan tidak harus menjadi istri, ratu, atau ibu untuk menjadi agung. Keberaniannya memilih jalan penderitaan demi menolong orang lain menjadikannya sosok spiritual yang melampaui dunia. Ia adalah lambang dari pengampunan karena memaafkan orang tuanya, pengorbanan karena melewati neraka demi menyelamatkan, pemimpin spiritual karena menjadi penuntun jiwa manusia. Dan yang paling kuat, Bari adalah suara dari perempuan yang ditolak tapi tak pernah berhenti mencintai. Legenda usai diceritakan, tapi maknanya baru saja dimulai. Jika kisah Putri Bari menyentuh hatimu, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya karena Mitara akan terus membawamu menelusuri kisah-kisah mitologi kuno yang belum banyak diungkap. Apa bagian dari kisah Putri Bari yang paling menggugah hatimu? Apakah ketika ia diusir sejak lahir, atau ketika ia rela melintasi neraka demi menyelamatkan orang tua yang pernah menolaknya? Tulis di kolom komentar ya! Dan kalau kamu punya kisah mitologi favorit dari Korea atau negara lain, jangan ragu untuk membagikannya. Siapa tahu itu akan jadi legenda berikutnya yang akan Mitara kisahkan. Terima kasih sudah menjelajah bersama Mitara.